Secara kesanatan ilmu Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delalah pas kesini padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Riza keramat seperti itu, karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus itu. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono iku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat, anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah, itu disuruh pasanan ke sini. Dan saking takzimnya Mbah Mun saya masih ingat itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takzim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun. Nah, pokoknya kelas 1 aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter, sudah pinter. Karena saya sudah aliyah. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun, anak putuku senajan to 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz, pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru apa? Imam Bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu benar. Yakin sekali. Karena masih jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek. Iya Gus. Iya. Saya ini paman sampean Gus. Ini bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga
Ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saja. Kok ada loh. Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya, urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, Gus. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Aku agar muni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel. Kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Bang Gusri apa situ loh ya. Ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni gua abah ya mboten ya wis dinekno ae. Hanya tadi beliau-beliau gak bilang untuk abah tuh mboten ya berarti sungguh jajan aja gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita tidak berani pakai. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak sulus ya? Nggak, ini cerita ilmu. Enggak berapa tadi? Sulus sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha mim ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiatus Sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuman gandul tok. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum fi amri dinihim, itu fasyhadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir, yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna apa? Maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa? Khinzir. Sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khobais.
Jadi kadang mawadiul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun nabi. Sifatnya nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu jijikkan enggak? Ya jijik. Ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wato'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wato'ani, semuanya sepakat. Fasammaituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya, serambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir, sekambine kok kali Jogo itu, terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Baha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal kata. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabiyah. Sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh. Mereka akhirnya sadar. Oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Terus, wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasihat ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya udah-undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu. Ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun kan, utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajab di dunia.
tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah, mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, terus saya jawab, aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayakhsifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhinto, apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji Yai, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fikhi. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh, itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan rusak sanad. Ibnu Hajar Al Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria Al Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar kita. Terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim yo isin. Nah, kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa. Kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, "Kenapa kamu tenang?" "Bapakku buta huruf." Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok kowe nggih, saya najar. Ya tapi insya Allah barokatuh syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Imad. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sama cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik.
Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Suatu nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mbek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah resahab itu nunggu di akhirat. Watarol jibala tahsabuha jamidata wahya tamur maras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asyatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asyatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai. Banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menfonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha'anadha kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin,
Dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrem. Bukan karena ada bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkud dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik ya, dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan li dima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik, setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana saya laporannya, yang disuruh tanya. Kata Imam Malik, happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkud dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkud dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jais. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah apa enggak. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa, kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh, engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono donya bolak balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Misalnya urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati niku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamat mati ku nak cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken.
Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sih, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sampean tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, wong aku wis parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blegem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa sepuro.